Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrana Nur Isma dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Ilmu Dakwah IAIN Kediri. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengenali COVID-19 dengan narasumber yang berprofesi sebagai fisioterapis sekaligus dosen ilmu kesehatan. Penasaran? So, stay tuned, don't go anywhere, and don't forget to like, comment, and subscribe. Mewawancarai beliau untuk mengetahui lebih lanjut tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tengah menghadapi sebuah wabah yang diberi nama COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan apa COVID-19? COVID-19 atau coronavirus disease adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Virus baru dan juga penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Ini penyakit mula-mula muncul di Wuhan, China atau Tiongkok pada bulan Desember 2019. Seperti yang kita ketahui, ada gejala awal dalam penyakit atau virus ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk gejala-gejalanya apa saja? Gejala yang paling umum untuk coronavirus ini adalah demam, kemudian batuk kering, rasa lelah. Ini yang paling umum. Kemudian ada gejala-gejala yang kemungkinan juga bisa muncul, yaitu antara lain sakit kepala, kemudian pilek, terus sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa pada puncak, kemudian bisa juga muncul ruam pada kulit. Ini gejala-gejala yang kemungkinan juga bisa muncul pada penderita coronavirus. Nah, untuk penyebaran virus ini adalah melalui udara atau juga bisa melalui droplet atau cairan kecil yang berasal dari batuk ataupun bersin. Nah, bagaimana atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk muncul gejala ketika kita sudah terinfeksi? Oke. Pada umumnya gejala ini mulai muncul sekitar 5 hingga 6 hari setelah terjadi penularan atau penjalaran. Tetapi waktu kemunculan gejala ini bisa juga berkisar antara 1 sampai 14 hari. Jadi kemungkinan mulai menyerang itu 6 hari dan juga bisa juga antara 1 sampai 14 hari atau sampai 2 minggu. Apakah ada hubungan antara COVID-19 ini dengan hewan? Karena awalnya pemberitaan di media sosial itu berasal dari kelelawar. Ya. Untuk COVID-19 ini kita sudah banyak mengetahui tentang virus dan juga lain dalam hal keluarga atau turunan dari coronavirus ini. Sebagian besar jenis virus ini berasal dari hewan, sebagian besar. Virus COVID-19 yang juga disebut dengan SARS CoV-2 adalah virus yang baru pada manusia. Kemungkinan juga hewan pada COVID-19 saat ini belum bisa dipastikan, tetapi penelitian ini kayaknya sedang dilakukan untuk memastikannya apakah itu ini dari hewan atau dari manusia. Jadi apakah hewan peliharaan itu bisa menularkan virus COVID ini kepada kita? Oke. Beberapa hewan peliharaan, misalnya anjing dan juga kucing, yang berkontak dengan manusia yang terinfeksi dinyatakan positif 19. Selain itu juga musang
juga rentan terhadap COVID-19 ini. Dalam eksperimen kucing dan juga musang ini dapat menularkan infeksi ke hewan lain dari spesies yang sama. Jadi kelompok hewan yang sama, tetapi tidak ada bukti bahwa hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit ke manusia. Dan peran dalam penyebaran COVID-19 ini terutama melalui percikan atau droplet, terutama kemungkinan penyebar utamanya COVID-19. Dan pemerintah banyak melakukan penyemprotan desinfektan pada lingkungan terbuka karena dianggap bahwa virus ini bisa hidup atau bertahan pada ruang terbuka maupun permukaan benda. Mungkin bisa dijelaskan berapa lama waktu mereka bisa bertahan pada permukaan benda? Hal yang paling penting untuk diketahui bahwa coronavirus pada permukaan benda adalah bahwa coronavirus mudah dibersihkan dengan menggunakan desinfektan pada rumah tangga yang dapat membunuh virus tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan hidup hingga 72 jam pada plastik dan juga sintesis stil dari baju atau pakaian-pakaian, kemudian kurang dari 4 jam pada tembaga, dan juga kurang dari 24 jam ini pada karton. Jadi jenis-jenis benda ini punya klasifikasi cluster tentang virus itu bisa bertahan pada benda-benda tersebut tadi. Jadi untuk vaksin atau obat atau perawatannya apakah sudah ditemukan atau lebih spesifiknya yang obat benar-benar bisa menyembuhkan? Untuk vaksin dan juga obat atau perawatan COVID-19, meskipun beberapa pengobatan barat dan juga tradisional maupun buatan rumahan dapat meningkatkan dan mengurangi gejala COVID, tidak ada obat yang terbukti mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Jadi kayaknya juga belum secara pasti gitu. Namun WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri. Jadi sebaiknya juga jangan coba-coba ini minum obat ini, termasuk antibiotik untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Seperti itu. Jadi ada orang yang bisa menunjukkan gejala, ada juga yang tidak. Dan pemerintah menyarankan untuk orang yang tidak menunjukkan gejala itu untuk isolasi mandiri, karantina, atau menjaga jarak fisik dengan orang lain. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak. Nah, ada perbedaan mengenai istilah-istilah tadi, karantina, kemudian isolasi, dan juga jaga jarak atau social distancing. Nah, untuk karantina berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang tidak sakit tetapi mungkin ini sudah terpapar COVID-19. Jadi kegiatannya ini yang dibatasi, ini istilah karantina. Kemudian tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang tersebut yang baru atau mengalami gejala. Nah, isolasi berarti memisahkan orang yang sakit atau orang yang sudah sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular guna untuk mencegah penularan lebih lanjut.
Nah, kemudian menjaga jarak atau social distancing berarti memisahkan atau memberikan jarak fisik. Untuk Badan Dunia WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya paling tidak ini 1 meter paling tidak dari orang lain. Jarak ini merupakan ukuran yang umum tentang berapa jauh orang yang harus menjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja. Jadi minimal jarak yang harus dipatuhi menurut WHO adalah 1 meter. Kalau ternyata kita sudah berkontak erat dengan penderita atau orang yang terinfeksi virus ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jika Anda telah berkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19, maka ada kemungkinan atau memungkinkan Anda untuk terinfeksi. Memungkinkan. Jadi kontak erat berarti tinggal atau berada dalam jarak kurang dari 1 meter tadi ketentuan dari WHO dari orang yang terinfeksi COVID-19. Jika demikian, disarankan Anda untuk tinggal di rumah atau mengisolasi diri. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tips menjaga diri agar kita tidak terinfeksi atau terpapar virus COVID ini? Oke. Untuk tips melindungi diri ini sesuai dengan anjuran pemerintah juga bahwa kita harus selalu mempraktekkan kebersihan diri atau secara rutin kita biasakan untuk mencuci tangan. Karena kenapa? Bahwa yang paling kita gunakan untuk gerak ini adalah tangan, maka kita harus sering-sering untuk cuci tangan. Ini yang pertama. Terus kemudian dan juga cara untuk yang terbaik adalah melindungi diri atau mencegah diri dari kontak orang lain. Apabila memungkinkan, jaga jarak Anda dengan orang lain itu tadi minimal 1 meter. Jadi yang paling aman sebetulnya mengurangi kegiatan keluar, kemudian kontak dengan orang lain, atau katakanlah kalau terpaksa kontak maka minimal harus ada jarak 1 meter tadi. Terima kasih untuk informasinya. Tadi kita sudah berbincang dengan narasumber untuk mengetahui lebih lanjut tentang virus COVID. Sekian dari saya, terima kasih.